Dalam sebuah ilustrasi piramida, setiap lapisan strata atau tingkatan diklasifikasikan berdasarkan tingkat status sosial dan ekonomi. Contoh barikade sosial yang menjadi pembeda dari lapisan sosial adalah, kita lihat di sini adalah mengkaji stratifikasi, berarti tingkatan ya. Nah, stratifikasi sosial merupakan pembedaan penduduk atau masyarakat dalam kelas-kelas yang tersusun bertingkat atau hierarki. Stratifikasi sosial itu memiliki dasar dalam pelapisan yang tidak sama, seperti kekayaan, kekuasaan, kehormatan, keturunan, ilmu pengetahuan, atau pendidikan. Unsur-unsur stratifikasi sosial. Ada kedudukan atau status, ya, itu ada 3, ascribed, assigned, assigned. Nah, teman-teman dapat lihat kalau ascribed itu diperoleh melalui kelahiran, assigned diperoleh melalui usaha, assigned status berkaitan dengan pemberian kedudukan yang lebih tinggi kepada seseorang karena telah berjasa dalam masyarakat. Perannya di masyarakat bagaimana? Nah, jadi jawabannya adalah D. Pendidikan, pekerjaan, penghasilan. Itu adalah hierarki. Sedangkan di A salahnya itu ada suku bangsa. Keseluruhan bahasa yang digunakan oleh suku asli Indonesia berasal dari rumpun Austronesia. Berdasarkan pendekatan dengan aspek bahasa, asal-usul suatu bangsa dapat diketahui dari migrasi Austronesia ke Indonesia. Migrasi terakhir meninggalkan Taiwan sekitar 3.000 tahun lalu. Melalui jalur utara, migrasi ini melewati Filipina sampai Sulawesi, Kalimantan, kemudian bangsa Austronesia lanjut menyebar hingga ke Madagaskar melalui Sumatera. Rumpun bahasa Formosa adalah penggolongan secara geografis untuk bahasa-bahasa penduduk pribumi di Pulau Formosa atau Taiwan. Story out of Taiwan, nenek moyang Indonesia berasal dari Taiwan atau Formosa. Nah, di sini poinnya adalah asal-usul suatu bangsa Indonesia dapat diketahui dari 1. Nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Taiwan, ini benar, ya, seperti narasi di samping. Migrasi bangsa Austronesia disebabkan oleh bencana alam. Nah, ini kurang tepat karena tidak dijelaskan. 3. Persebaran bangsa Austronesia hingga wilayah Pasifik, ini benar. Teman-teman dapat lihat lagi di samping kanannya. Terus ada juga Kepulauan Formosa merupakan bagian dari Indonesia. Itu salah karena Formosa itu bagian dari Taiwan. Jawabannya B, 1 dan 3. 3.2. Nenek moyang Indonesia berasal dari Afrika. Nah, keduanya memiliki kesamaan DNA. Peninggalan peralatan manusia masa praaksara di wilayah Indonesia menjadi tanda bukti dari jalur persebaran bangsa Afrika adalah Pulau Kemondinger di Sumatera. Oke, kita lihat dulu. Nenek moyang juga dipercaya bermigrasi dari Afrika menuju Asia Barat pada 150 sampai 200.000 tahun lalu. Perairan kedalaman air lautnya dangkal. Nah, perkiraannya seperti itu. Terus teori yang diciptakan oleh James Watson dan tim ditemukan melalui penelitian ilmu genetika, penelitian DNA mitokondria. Dalam penelitian ini, DNA yang digunakan diambil dari perempuan atau laki-laki. Hasil penelitian ini membahas mengenai kromosom manusia purba Afrika dan manusia purba Indonesia yang memiliki kemiripan dapat dilihat di gua-gua di Maros, ya, di Sulawesi Selatan, yang di dalamnya tercetak lukisan-lukisan prasejarah yang diperkirakan berusia 40.000 tahun lampau. Nah, ini ya, gua-gua tuh di Maros. Nah, atau nama lainnya Abrisaurus ya. Nah, ini sampah kerang dapur. Untuk melengkapi gambar, kapak genggam. Nah, yang menjadi ciri khasnya adalah gua-gua di Maros. Jadi jawabannya 4, ya, D. Abrisaurus atau gua-gua. Nomor 33. Daerah berikut adalah jalur yang dilalui oleh nenek moyang bangsa Indonesia. Kenyataannya benar ditunjukkan oleh nomor. Nah, mungkin teman-teman perlu gambarnya juga bahwa lembah sungainya seperti ini. Semenanjung Arab, Semenanjung Sinai, dan Semenanjung Delmarva. Nah, jalur yang digunakan sampai ke benua Asia dan Australia adalah jalur lembah Sungai Nil. Berarti 1 masuk nih. Pada jalur ini, mereka yang bermigrasi akan melewati Semenanjung Sinai. Oke, 2 juga masuk. Selanjutnya adalah kemudian melewati Arab Levant. Ya, jadi Semenanjung Arab. Jadi jawabannya adalah 1, 2, dan 3. Atau teman-teman dapat memilih A. Masuk nomor 34. Pada abad 14 Masehi, kedatangan Islam telah sampai ke belahan timur Nusantara. Faktor yang mendorong kedatangan Islam di wilayah Maluku ditunjukkan oleh nomor. Islam masuk di Maluku melalui jalur perdagangan di abad 15. Alasan kenapa Islam masuk lewat perdagangan karena pada awal abad 15, Maluku sohor sebagai kepulauan rempah-rempah yang menjadi sasaran pada pedagang asing untuk mendapatkan cengkeh dan buah pala. Jadi jawabannya D. 4 perdagangan. 35.
Zaman perundagian menunjukkan adanya perkembangan manusia purba dalam membuat benda-benda dengan bahan perunggu dan besi. Mereka berhasil menciptakan teknik cetakan, yaitu dua teknik, ada bivalve dan teknik Astir-Pardue. Berikut beberapa teknik pengolahan logam. Pernyataan di atas yang menunjukkan langkah-langkah yang ditempuh dalam menghasilkan benda-benda berbahan logam menggunakan teknik Astir-Pardue, akarnya nomor. Nah, perbedaannya ini teman-teman, kalau bivalve itu batu diikat menjadi satu, dilanjutkan dengan penuangan logam membeku, cetakan kerikil dibuka. Nah, yang ditanyakan di sini kan Astir-Pardue ya. Astir-Pardue itu memakai cetakan lilin, dibungkus tanah liat, memakai lilin untuk mendapatkan model barang yang diinginkan. Lilin dilapisi tanah liat, dibakar hingga leleh, lilin cair dikeluarkan dari lubang tanah liat, ruang diisi dengan perunggu cair, cetakannya keras, cetakan dipecah dan hanya dapat digunakan satu kali saja. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 35 adalah A ya, 1, 2, dan 3. Negara hasil persetujuan Konferensi Meja Bundar dibentuk 27 Desember 1949. Beranggotakan sejumlah negara federal seperti negara Indonesia Timur, negara Jawa Timur, negara Republik Indonesia. Akhirnya bubar pada 17 Agustus 1950. Mengapa harus bubar? Nah, faktor-faktornya seperti pada slide bagian kanan. Nah, faktor pembubaran di situ ada 7 ya secara dasarnya. Seperti tidak sesuainya negara RIS dengan tujuan awal cita-cita proklamasi. Yang kedua, sebagian besar rakyat Indonesia tidak puas dengan hasil KMB. Yang ketiga, bentuk negara federal merupakan bentukan Belanda di bawah Van Mook. Oke, jawaban yang paling tepat adalah A. Ya, karena lemahnya dukungan rakyat di negara-negara bagian kecuali RI, karena kecerdikan diplomasi para tokoh pejuang Republik Indonesia. Yang ketiga, karena kuatnya daya tarik Republik Indonesia sebagai negara kesatuan. Jawabannya 1, 2, dan 3. Kita masuk nomor 37, perhatikan pernyataan. Pernyataan adalah pernyataan di atas menggambarkan kondisi Indonesia ditunjukkan oleh nomor. Nah, ini menggambarkan kondisi Indonesia di ASEAN ya. Nah, berdasarkan World Economic Forum, mengeluarkan daftar peringkat negara paling kompetitif di dunia. Dalam laporan tersebut, Singapura terpilih sebagai negara terkompetitif ya. Oke, kita lihat opsinya, negara penyumbang lebih dari 35% produk domestik bruto ASEAN. Ini benar. Yang kedua, negara paling kompetitif itu Singapura, berarti 2 salah. 3 negara terbesar dengan lebih dari 40% populasi ASEAN, ini benar, karena jumlah penduduk Indonesia itu kan besar ya. 4 negara paling tinggi dalam daya saing teknologi digital di ASEAN, itu juga kurang tepat. Selanjutnya, PDB negara kawasan ASEAN ya, produk domestik bruto. Jadi Indonesia nih menyumbang 35%. Kalau dilihat nih, Indonesia nih yang pertama nih, Indonesia, teman-teman dapat melihat berdasarkan data World Bank. Nah, berdasarkan data PDB negara-negara kawasan ASEAN, dari 1960 sampai 2018, Indonesia bisa dilihat posisinya. Terus total populasi penduduk Asia Tenggara, Indonesia meliputi yang paling tinggi ya. Nah, selanjutnya dari segi makroekonomik indikator, bukan Indonesia yang paling tinggi. Jadi jawabannya adalah B, 1 dan 3. Perusahaan Belanda yang dinasionalisasi oleh pemerintah Indonesia, antara lain, nah, ada beberapa perusahaan seperti perkebunan, transportasi, perdagangan, industrian, dan tambang. Dan juga perbankan. Jadi yang bukan adalah perusahaan garmen atau pakaian. Jawabannya A, 1, 2, dan 3. Ini merupakan soal mengenai proklamasi. Proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan peristiwa sejarah yang penuh dinamika. Terjadi perbedaan pendapat dari golongan tua maupun golongan muda. Beberapa perbedaan itu diantaranya, Soekarno berpendirian agar proklamasi dilaksanakan melalui PPKI. Membarnya kekalahan Jepang di Perang Pasifik menjadi salah satu dorongan pemuda untuk segera melaksanakan proklamasi. Pemuda yang berkumpul di Menteng 31 Jakarta mendengar kabar kekalahan Jepang dari Adam Malik. Yang keempat, Sultan Syahrir mendesak kepada Hatta agar proklamasi diserahkan kepada Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Jawaban yang di sini yang kurang tepat adalah yang 4 ya. Nah, karena Sultan Syahrir di sini perannya bukan seperti pada narasi. Orang yang pertama kali mendengar berita kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II ialah Sultan Syahrir. Ia berhasil terdengar oleh Sultan Syahrir melalui Syahrir terus mengikuti perkembangannya dengan cara sembunyi-sembunyi mendengarkan berita dari stasiun radio luar negeri. Begitu mengetahuinya, Sultan Syahrir segera menghubungi Chairil Anwar dan menyebarluaskan berita tersebut kepada para pemuda pro-kemerdekaan. Sultan Syahrir dan para golongan muda mendesak Soekarno-Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Namun Soekarno-Hatta tidak memenuhi permintaan para golongan muda, karena mereka ingin proklamasi dilaksanakan melalui PPKI, Organisasi Kemerdekaan Bentukan Jepang. Alhasil, untuk menjauhkan Soekarno dan Hatta dari pengaruh Jepang,
terjadilah peristiwa Rengas Dengklok. Jadi, jawaban yang berlawanan di sini adalah yang 4 ya, karena Sultan Syahrir itu tidak menyarankan ke PPKI. Nah, diterangkan di sini menyarankan ke PPKI. Jadi, jawabannya A, 1, 2, dan 3. Oke, 40. Mengapa pemerintah Orde Baru memprioritaskan stabilitas politik? Nah, Orde Baru itu tadi pada masa Soeharto, di Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk pada era Soekarno. Akhirnya Orde Baru diawali dengan surat perintah 11 Maret tahunnya 1966 sampai 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia baru berkembang pesat meskipun bersamaan dengan praktik korupsi. Kehidupan politik masa Orde Baru, penataan stabilitas politik, pembubaran PKI dan organisasi massanya, penyederhanaan partai politik. Jawabannya adalah C, 2 dan 4. Untuk mengurangi pergantian pemerintahan, seperti zaman Orde Lama, menjamin pelaksanaan program-program pembangunan. Kalau yang untuk menemukan lawan politik tidak berhubungan, meningkatkan efektivitas pemerintahan juga kurang berhubungan. Jawaban yang paling tepat adalah 2 dan 4C. Masuk nomor berikutnya. Pernyataan berikut yang menggambarkan kepulauan Indonesia sebagai jalur pelintasan samudera membawa berbagai dampak diantaranya. Pernyataannya tepat ditunjuk oleh nomor. Penghasilan Indonesia dari laut besar karena pungutan biaya izin melintas kapal asing. Oke, ini ya posisi Indonesia. Jawabannya adalah C, 2 dan 4. Indonesia itu memiliki keragaman identitas budaya karena pengaruh berbagai bangsa, dan klaim atas batas wilayah Indonesia menjadi lebih rumit karena luasnya perairan terbuka. Kalau nomor 3, seluruh penduduk Indonesia memiliki kemampuan berlayar karena tuntutan alam. Ini tidak tepat, karena tidak seluruh penduduk Indonesia itu memiliki kemampuan berlayar. Yang satu, penghasilan Indonesia dari laut besar karena pungutan biaya izin melintas kapal asing. Ini juga tidak tepat. Kondisi yang dikibatkan oleh revolusi industri di Inggris pada mekanisasi cara kerja manusia ditunjuk kepada pernyataan. Revolusi industri pertama kali terjadi di Inggris nih, pada abad 18, ditandai dengan temuan mesin uap untuk alat tenun mekanis sehingga dapat meningkatkan jumlah produksi dalam industri kecil. Nah, di sini ada kata-kata pertanian subsisten, yaitu petani fokus pada usaha pembudidayaan bahan pangan untuk mereka sendiri dan keluarga. Jadi nggak dijual gitu secara banyak. Sedangkan pertanian komersial itu untuk penjualan secara banyak, yaitu membedakan subsisten dan komersial. Kalau subsisten itu kan untuk kebutuhan pribadi aja gitu. Kondisi yang dikibatkan oleh revolusi industri di Inggris pada mekanisasi cara kerja. Dari cara kerja, itu jawabannya adalah 2 ya, model pertanian subsisten tidak lagi populer. Dan 4, timbul spesialisasi di bidang pekerjaan. Mengapa jawabannya 2? Karena dengan adanya revolusi industri, kita dapat menghasilkan produk dengan jumlah yang banyak. Ya, jadi tidak hanya untuk kebutuhan pribadi, melainkan untuk komersial. Kebutuhan akan lahan pertanian dan perkebunan semakin luas pada akhir abad 19, memberikan manfaat ekonomi bagi pemerintah kolonial berupa sistem kebun Indonesia pada mulanya merupakan sistem usaha pertanian tradisional yang telah ada sebelum masuknya VOC pada 1600. Pada masa tersebut, sistem usaha kebun rakyat menjadi sumber eksploitasi komoditi perdagangan untuk pasar Eropa. Oke, di sini berkaitan dengan lahan ya kata kuncinya. Jadi jawabannya adalah B, yaitu 1 dan 3. Penghasilan pemerintah dari pajak sewa tanah rakyat, ya itu kan lahan ya. Tanah rakyat itu kan lahan, terus penghasilan dari pajak hasil pertanian dan perkebunan. Oke, jawabannya 1 dan 3. Tan Malaka memiliki sumbangan besar dalam pergerakan kebangkitan nasional Indonesia. Ditunjukkan oleh pernyataan nomor 1 ya, gagasan tentang kemandirian bangsa, dan 3, tumbuhnya kesadaran kelas sosial. Gagasan Bernas untuk kesejahteraan bangsa tanpa pamrih secara sosiologis, Tan Malaka bukanlah seorang komunis, tetapi perantau yang telah dibekali dasar keislaman yang kuat dari alam Minangkabau. Sebagai perantau berpendidikan, ia berpikir dinamis, selalu mempertanyakan dan mencari gagasan baru untuk bangsanya yang sedang dijajah. Akan kritik tentang apa saja di luar logika dan kepatutan. Dan karena itu pula Tan Malaka sangat dipercaya kepada kekuatan dialektika berpikir persoalan kemasyarakatan dapat dipecahkan dengan baik. Nah, langkah pertama Jepang ketika menduduki Indonesia adalah menutup semua lembaga pelayanan umum warisan Belanda, misalnya sekolah, kantor pemerintah, dan rumah sakit. Mengapa Jepang melakukan penutupan itu? 1, untuk menghapuskan warisan Belanda, ya. 2, karena menjadi tempat persembunyian para pejuang Indonesia, tidak tepat. 3, untuk memastikan kontrol Jepang terhadap rakyat Indonesia, iya. 4, karena menunggu kedatangan guru, nah ini tidak tepat. Jawabannya adalah yang B ya.
Nah, ini, awal kedatangan Jepang Indonesia berawal dari keinginan mendirikan Persemakmuran Asia Timur Raya. Keinginan ini ditunjukkan melalui serangan Jepang ke pangkalan militer Amerika Serikat. Jepang menguasai Indonesia, banyak jutaan rakyat Indonesia pada masa pendudukan Jepang hidup sangat tersiksa dan kelaparan. Karena rakyat Indonesia dipaksa untuk bekerja keras. Kedatangan Jepang disambut dengan baik karena Jepang dianggap telah mampu membebaskan Indonesia dari Hindia Belanda. Jepang menunjukkan kebenciannya terhadap bangsa kulit putih dengan menyiksa tawanan Belanda di depan Indonesia. Di satu sisi, Jepang membebaskan rakyat pribumi yang telah menjadi tawanan politik Belanda. Nah, ini poinnya adalah untuk menghapus warisan dan untuk memastikan kontrol Jepang terhadap rakyat Indonesia. Jawabannya B. Ini kan gambar model interaksi para pelaku ekonomi. Ada perusahaan, pasar produk, pemerintah, pasar faktor produksi, rumah tangga. Model interaksi pelaku ekonomi sektor perusahaan dengan sektor rumah tangga melalui pasar produk seperti ditunjukkan oleh anak panah nomor 1 adalah, oke, boleh dilihat dulu anak panah nomor 1, ya, angka satunya, dah. Oke, jawabannya adalah menyediakan faktor produksi. Ya, kata kuncinya, menyediakan faktor produksi. Apa aja faktor produksi itu? Ada sumber daya alam, modal, tenaga kerja, dan kemampuan wirausaha. Jawabannya tentu yang D. Ya, karena angka 1 di sini kan faktor produksi nih. Yang D, rumah tangga membayar produk yang dibeli dari perusahaan. Kita masuk soal 47. Diketahui data produktivitas negara Cina dan Jepang dalam menghasilkan komoditas. Dalam kasus di atas, menurut teori keunggulan komparatif, arus perdagangan kedua negara tersebut adalah, nah, teori ini dikemukakan oleh David Ricardo. Nah, caranya, bagi masing-masing tabel dengan jumlah tekstil. Oke, hasilnya adalah Jepang 1 tekstil, 2,5 komputer, Cina 1 tekstil 1,75 komputer. Coba amati tabel berikut ini, ya. Jepang 1 tekstil 2,5 komputer, Cina 1 tekstil 1,75 komputer. Berarti lebih baik Jepang itu menghasilkan komputer. Ya, kata kuncinya itu. Jawabannya adalah yang B. Dimana dengan ketika Jepang membuat satu tekstil itu, ketika satu tekstil Jepang mampu menghasilkan 2,5 komputer. Jadi bagusnya Jepang membuat komputer. Nah, ketika Jepang membuat komputer maka akan diekspor ke Cina. Dilihat dari keikutsertaan dalam perusahaan yang terdapat 3 jenis perseroan komoditer, yaitu komoditer murni, komoditer campuran, kekuasaan tertinggi, perseroan komoditer. Pernyataannya benar bahwa ini yang mencerminkan jenis perseroan komoditer dilihat dari keikutsertaannya adalah nomor. Oke, perseroan komoditer itu adalah badan usaha persekutuan yang didirikan oleh 2 orang atau lebih, di mana sebagian anggota memiliki tanggung jawab terbatas dan tak terbatas. Didirikan dengan akta dan harus didaftarkan. Perseroan komoditer itu ada yang murni, yaitu seorang sekutu aktif, perseroan komoditer campuran, beberapa sekutu aktif, dan perseroan komoditer dengan saham. Perusahaan bermodalkan saham, ya. Jadi, di sini yang paling tepat jawabannya adalah 1, 2, dan 4, ya. Oke, B. Jika harga mangga sebesar 500 per buah, sementara fungsi permintaannya P sama dengan 1300 dikurang 2 Q, maka jumlah mangga yang diminta adalah, kita masukin aja ke rumus, P sama dengan 1300 kurang 2 Q, P-nya kita udah punya 500, jadi 1300 kurang 2 Q, nah 2 Q-nya dipindahkan ruasnya, sama dengan 1300 kurang 500, Q berarti 800 bagi 2, hasilnya 400. Jawabannya B. Pasar juga dapat dijadikan sumber pendapatan pemerintah untuk membiayai jembatan melalui pajak dan retribusi. Hal ini merupakan peran pasar bagi, kita lihat nih, peran bagi produsen, konsumen, dan pemerintah. Kalau produsen, untuk promosikan barang, menjual hasil produksi, memperoleh bahan produksi. Konsumen, memudahkan konsumen mendapatkan barang kebutuhan. Konsumen untuk menawarkan sumber daya yang dimiliki. Untuk pemerintah, sebagai penunjang cara pembangunan, dan sebagai sumber pendapatan negara. Jawabannya C, pembangunan. Nomor 51. Benda lilit merupakan alat pemuas kebutuhan yang dikelompokkan berdasarkan. Nah, benda lilit itu adalah benda yang berguna bila jumlahnya mencukupi, tetapi berbahaya bila jumlahnya berlebihan, misalnya air dan api. Kita membutuhkan air untuk mencuci, memasak, dan sebagainya. Oke, nah ini ada pengelompokannya. Berdasarkan alat pemuas kebutuhan, dari segi kelangkaan, ya, ada benda ekonomi, benda bebas, dan benda lilit. Oke, jadi jawabannya adalah B, ya, kelangkaan. Berdasarkan tujuannya, ada benda produksi, ada konsumsi. Berdasarkan hubungan dengan benda lain, ada substitusi atau pengganti, ada komplementer atau pelengkap. Berdasarkan segi jaminannya, ada benda bergerak, ada benda tidak bergerak. Alat pemuas kebutuhan berdasarkan proses pembuatannya, ada barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Oke, kita masuk jawabannya B, ya.
kelangkaan. 52. Badan usaha milik importir memiliki hubungan yang kuat dengan luar negeri dengan tujuan meningkatkan impor barang atau jasa. Aktivitas tersebut mampu mendongkrak konsumsi masyarakat. Berdasarkan ilustrasi salah satu peran badan usaha yaitu, yang ditanya adalah peran badan usaha ya. Jawabannya adalah meningkatkan jumlah barang dan jasa di pasar. Ya, pola konsumsi adalah berbagai macam informasi yang memberikan gambaran mengenai jenis, jumlah, dan frekuensi bahan makanan yang dikonsumsi atau dimakan setiap hari oleh kelompok masyarakat tertentu. Nah, itu untuk yang C ya, istilah dari pola konsumsi. Nah, pergeseran pola konsumsi masyarakat. Pengertian importir. Nah, importir, pengusaha impor adalah badan usaha yang diberikan oleh pemerintah dalam bentuk tanda pengenal pengakuan impor untuk mengimpor barang-barang yang bersifat khusus yang disebutkan dan dalam izin tersebut. Impor dipahami sebagai aktivitas perdagangan internasional dengan menjual barang ke luar negeri. Sebaliknya, impor adalah mendatangkan barang dari luar negeri. Nah, ini adalah beberapa istilah yang berkaitan dengan narasi soal. Jadi jawabannya adalah D ya, meningkatkan jumlah barang dan jasa di pasar. Nah, itulah peran dari importir ya, dimana kita balik lagi ke pengertian importir untuk mengimpor barang-barang yang bersifat khusus. Oke. Nah, barang-barang yang diimpor bersifat khusus itu dapat meningkatkan jumlah barang dan jasa di pasar sehingga kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa itu terpenuhi. Perhatikan skema interaksi antara produsen rumah tangga dan rumah tangga konsumen dalam hal berikut ini. Sesuai dengan skema di atas, pendapatan masyarakat saat ini sebagai penerimaan pembayaran untuk faktor produksi adalah, tadi udah dibahas juga, faktor produksi ada apa aja? Ada tanah, bangunan, bahan baku, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Jadi jelas jawabannya adalah D. Ingat aja apa aja unsur dari faktor produksi. Kita masuk 54. Pasar induk Keramat Jati memiliki kondisi permintaan dan penawaran beberapa barang sebagai berikut. Karena hujan terus-menerus, banyak petani cabai gagal panen, sehingga penawarannya merosot tajam, padahal permintaan akan cabai naik. Karena panen raya, maka penawaran kentang meningkat tajam, padahal permintaan kentang cukup stabil. Menjelang Ramadan, permintaan terigu meningkat 2 kali lipat, tetapi pengadaan terigu sangat terbatas. Setelah lebaran haji, permintaan terhadap hewan kambing dan sapi menurun tajam, sedangkan pedagang mendatangkan hewan kambing dan sapi dari daerah secara besar-besaran. Berdasarkan kondisi di atas, maka kesimpulan yang tepat adalah, nah di sini teman-teman harus kritis membaca setiap narasi pada kasusnya. Jawabannya adalah A, yaitu terjadi kenaikan harga cabai yang luar biasa, tetapi harga hewan kambing dan sapi menurun kembali. Kualitas hidup yang lebih baik memang mensyaratkan adanya pendapatan yang lebih tinggi. Namun yang dibutuhkan bukan hanya itu. Hal penting yang harus diperjuangkan adalah, nah di sini ada dua kata penting nih, didapatkan dan diperjuangkan. Nah yang harus diperjuangkan itu adalah kesehatan, kecerdasan, dan keterampilan. Nah kesehatan kita itu harus diperjuangkan, bagaimana cara menjaganya. Kecerdasan itu harus diperjuangkan ketika kita udah ada akal pikiran, bagaimana kita membangun sebuah kecerdasan, dan begitu juga dengan keterampilan atau keahlian. 56. Peristiwa berikut ini yang menggambarkan kegiatan konsumsi yang didasarkan pada prinsip ekonomi kecuali. Jawabannya menurut saya adalah B. Dalam 4 kamar di rumah Bu Ina disediakan sebuah televisi berwarna agar semua anggota keluarga merasa nyaman saat menikmati acara televisi. Nah, kita lihat yang A. Karina memiliki banyak baju, namun masing-masing memiliki fungsi, itu kan wajar. Terus Andi membeli handphone berharga relatif mahal agar bisa terkoneksi dengan internet dan digunakan untuk video call dengan relasi bisnis. Ini kan perlu ya. Terus yang D, Pak Budi memiliki sepeda motor untuk diri sendiri, untuk anak-anaknya, dan 2 anaknya yang setiap hari untuk sekolah. Nah, itu kan juga perlu. Nah, yang menurut saya yang kurang perlu itu yang B ya. 4 kamar di rumah Ibu Ina disediakan sebuah televisi. Sebuah perusahaan distributor menjual barang kebutuhan rumah tangga baik kepada konsumen atau kepada pedagang lain yang akan menjual kembali barang yang dibelinya tersebut. Dengan demikian, perusahaan distributor ini berkedudukan sebagai siapa? Nah, retailer menempati posisi yang sama dengan distributor, dengan sedikit perbedaan. Retailer itu ciri-cirinya membeli dalam jumlah banyak untuk jumlah yang kecil, menjual langsung kepada konsumen, tidak ada ikatan untuk menjual produk tertentu. Wholesaler adalah distributor yang menjual produk ke pengecer. Jika dalam bahasa Indonesia, wholesaler adalah pedagang grosir. Mereka yang akan menjual produknya dalam jumlah besar ke pengecer. Nah, jadi jawabannya adalah D. Retailer sekaligus wholesaler. 58. Perhatikan tabel yang memuat informasi mengenai bidang produksi berikut ini. Nah, ini salon Gayatri ya. Kalau salon itu kan udah jelas-jelas dia jasa. Ya berarti A3. Terus guna yang terciptanya adalah
Guna pelayanan ya, atau service utility, berarti B1, A3, B1, dan C2, intensifikasi. Oke, kalau ekstraktif itu dari alam ya, yang A1 itu dari alam, nggak berhubungan, contohnya petani, penambang itu. Nah, jadi di sini kan fokus tadi salon nih. Salon itu kan jasa, servis, nah berupa intensifikasi atau pengembangan produk di dalam ranah salon itu sendiri. Jawabannya C. 59. Perhatikan pernyataan. Kesadaran yang tinggi membuat masyarakat membayar pajak tepat waktu. Siswa SMK mendapat kesempatan bekerja di PT Sentosa selama libur sekolah. Tokoh barang-barang elektronika Banderang melayani pembayaran secara kredit. Oke, ini ada beberapa kasus lainnya. Di antara pernyataan di atas yang menggambarkan terjadinya interaksi antara rumah tangga konsumen dengan rumah tangga produsen melalui pasar input adalah nomor. Pasar input itu dia membahas tentang faktor produksi juga, teman-teman. Ada SDA tadi, modal, tenaga kerja, dan wirausaha. Jadi kaitkan aja faktor produksi dengan narasi. Nah, jadi setelah dikaitkan itu jawabannya berkaitan dengan rumah tangga konsumen nih katanya, dan rumah tangga produsen. Kalau rumah tangga konsumen, orang atau badan yang melakukan konsumsi. Rumah tangga produsen, orang atau badan yang menghasilkan barang atau jasa. Jadi jawabannya adalah 2 dan 4 ya. Siswa SMK mendapat kesempatan bekerja di PT Sentosa selama liburan sekolah. Berarti itu berkaitan dengan tenaga kerja ya dalam faktor produksi. Yang 4, PT Karisma Indojaya membayar sewa lahan untuk bangunan pabrik selama 20 tahun. Nah, itu kan berkaitan dengan faktor produksi. Kita masuk soal berikutnya. Pasar sepeda motor Indonesia merupakan pasar yang berbentuk oligopoli karena pasar oligopoli itu adalah pasar terdiri dari beberapa penjual yang menjual produk sejenis atau homogen. Nah, pasar oligopoli ini juga ada duopoli, itu dua penjual saja. Nah, contoh dari pasar oligopoli ini adalah HP. Jawabannya adalah B. Mangsa pasar terbesar dikuasai oleh 4 merek saja, yaitu Honda, Yamaha, Suzuki, dan Kawasaki. Sehingga dia oligopoli yang menjual produk sejenis di Indonesia. Jawabannya B.